Pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah secara online. Tapi kami percaya Engkau tetap memberkati kami. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo. Adik-adik yang manis, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya bahagia. Sebab kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita di rumah kita pun akan penuh dengan kebahagiaan. When Jesus in the family, happy. Jesus
bersama dengan kita akan selalu bahagia, kita selalu happy ya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Happy ayah, happy yeye. Bangkit berdiri ya, pakai gerakan, ya tangannya dipegang. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin. Saat ini kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan yang begitu baik terhadap kita semua. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberi kesehatan. Kita wajib bersyukur dan berterima kasih. Surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Udara segar, terima kasih. Di tempat ini kita memuji, terima kasih. Latih wangi, kuntilan nyanyi, terima kasih. Kami bahagia, Tuhan beserta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Kami bahagia, Tuhan beserta, terima kasih. Sekali lagi. Ya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tempat ini kita memuji, terima kasih. Latih wangi, kuntilan nyanyi, terima kasih. Kami bahagia, Tuhan beserta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Kami bahagia, Tuhan beserta, terima kasih. Amin. Ya, kita mau berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tangannya dilipat, duduk yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk udara segar yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sebentar kami hendak mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua yang mendengar, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, yuk yang sudah bisa membaca dipersiapkan Alkitabnya. Ya, Bu Endang ambil cerita ini dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-46 sampai 50.
masih cerita Yusuf, sambungan dari yang minggu kemarin. Kemarin apa ya? Kemarin Bapak Yakub sudah mengetahui kalau anak yang dikasihinya Yusuf itu masih hidup dan menjadi raja muda di Mesir. Nah, begitu tahu ketika anaknya masih hidup, Bapak Yakub ini sungguh bahagia luar biasa, ya. Karena dipikirnya kan anaknya sudah mati, ini ternyata masih hidup, jadi raja muda lagi. Nah, Yusuf yang ada di negeri Mesir ini mengirimkan kereta untuk menjemput saudara-saudara dan bapaknya, ya. Jadi ada kakaknya, ada istri kakaknya, ada anak-anaknya kakaknya. Nah, dijemput. Semua mau dibawa ke Mesir sebab kelaparan masih sangat lama. Masih ada 5 tahun lagi. Nah, begitu sampai di tanah Kanaan, Bapak Yakub ini meminta petunjuk terhadap Tuhan. Apakah Bapak Yakub ini boleh pergi ke Mesir? Nah, ternyata Tuhan berkata, "Oh, oke, kamu boleh pergi ke Mesir, sebab aku menyertai perjalananmu. Sebab di sana nanti bangsamu, anak-anakmu akan bertambah banyak dan diberkati Tuhan." Nah, akhirnya mereka bareng-bareng pergi ke negeri Mesir. Sampai di negeri Mesir, dia tinggal di satu wilayah yang namanya Gosen. Karena apa? Karena di tanah Gosen ini ada banyak makanan untuk ternak, ada tempat untuk minum ternak. Sebab anak-anak Bapak Yakub ini adalah penggembala yang pekerjaannya menggembalakan domba. Maka mereka mencari tempat yang cocok untuk menggembalakan kambing domba. Nah, ketika itu Yusuf sudah mengetahui, ya, karena ada satu kakaknya. Kakaknya ini suruh menjemput dulu. Namanya Yehuda. Yehuda ini jalan duluan, ya, pergi ke istana Yusuf. Yusuf, bapakku dan bapakmu, nah, Bapak Yakub ini sudah sampai di tanah Gosen. Sekarang kamu pergilah ke sana. Ya, akhirnya dengan semangat Yusuf naik kereta kuda dengan cepat mau bertemu dengan Bapak Yakub. Setelah sekian lama berpisah, ada 13 tahun berpisah, ya. 15 tahun berpisah dari Bapak Yakub. Nah, sampai di tanah Gosen, mereka berpelukan. Bapak Yakub dan Yusuf saling berpelukan melepas rindu. Mereka nangis bersama. Nah, Bapak Yakub begitu bersuka cita karena anaknya masih hidup. Anak laki-lakinya masih hidup. Masih genap 12 anak laki-laki yang dimiliki oleh Bapak Yakub. Nah, setelah itu Yusuf membawa sebagian saudara-saudaranya menghadap Raja Fir'aun. Untuk apa? Untuk meminta izin tinggal di tanah Gosen. Nah, ketika mereka bertemu dengan Raja Fir'aun ini berkata, "Boleh, silakan kalian tinggal di tanah Gosen. Kalian boleh menikmati hasil yang terbaik dari tanah ini." Nah, luar biasa. Kalau Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, itu sungguh luar biasa. Nah, ketika
Bapak Yakub ini bertemu dengan raja, Bapak Yakub ini tidak lupa untuk berdoa dan memberkati Raja Fir'aun. Nah, luar biasa ya. Nah, akhirnya mereka semua, kakak-kakak dari Yusuf dan adiknya dan bapaknya juga tinggal di negeri, di tanah yang namanya tanah Goshen. Nah, tapi ketika itu Bapak Yakubnya sudah tua, sudah sepuh, sudah sangat-sangat tua. Nah, ketika itu dia berkata, mengumpulkan anak-anaknya semua. Dia bilang, nanti kalau aku meninggal, aku tidak mau dikubur di tanah Mesir. Aku maunya dikubur di daerah Kanaan, di Ladang Makpela namanya. Di sana itu kuburannya, kubur Bapak Abraham dan Ibu Sarah, Bapak Ishak dan Ibu Ribka, ada kuburannya Lea juga di sana. Nah, Bapak Yakub ini menginginkan ketika dia meninggal nanti, dia tidak mau dikubur di tanah Mesir. Dia maunya dikubur di tanah Kanaan, di Ladang Makpela, di timur Mamre namanya. Nah, di situ. Nah, tiba saatnya ketika Bapak Yakub ini merasa mau dipanggil Tuhan, dia kumpulkan semua anak-anaknya, diberkati satu persatu, didoakan satu persatu. Nah, demikian juga anak-anak Yusuf pun diberkati. Anak Yusufnya ini masih dua nih, namanya Efraim dan Manasye. Nah, mereka juga diberkati nih sama Mbah Kakungnya. Nah, ketika Bapak Yusuf ini datang untuk menerima berkat, seberapa kakak-kakaknya juga diberkati sama-sama. Nah, tiba saatnya Bapak Yakub ini dipermuliakan Tuhan, dipanggil Tuhan, meninggal di dalam Tuhan. Anak-anaknya menangis sedih, Yusuf juga menangis sedih. Luar biasa mereka menangis sedih, karena mereka begitu sangat menghormati, sangat menyayangi Bapak Yakub ini. Nah, ketika itu Yusufnya menghadap Raja Fir'aun, minta izin untuk menguburkan bapaknya, sebab bapaknya tadi berpesan dia tidak mau dikubur di tanah Mesir, dia harus menguburkan di Ladang Makpela yang di timur Mamre. Nah, iring-iringannya banyak sekali, banyak yang mengiring untuk penguburan Bapak Yakub. Nah, setelah mereka selesai menguburkan, mereka semua kembali lagi ke tanah Goshen, di negeri Mesir. Kakak-kakaknya ini mulai mikir, mungkin ya setelah Bapak Yakub meninggal, mungkin saja Yusuf akan membuat kita semua celaka, sebab kita pernah jahat sama Yusuf. Mereka sama-sama menghadap Yusuf untuk meminta maaf, untuk meminta pengampunan, sebab mereka tahu mereka pernah bersalah kepada adiknya ini. Nah, tetapi Yusuf orang yang luar biasa, orang yang diberkati Tuhan, sebab Yusuf ini sangat mencintai Tuhan. Yusufnya berkata apa? Nggak mau, pokoknya aku mau balas dendam. No, tidak. Tapi Yusufnya berkata, memang kamu, kakak-kakaknya ini, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan.
terjadi untuk kebaikan kita semua, agar aku bisa memelihara hidup suatu bangsa. Ya, jadi memang Tuhan sudah rencanakan dari awal bahwa Yusuf ini yang akan dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa Israel dari kelaparan yang hebat. Kalau tidak ada Yusuf, bisa mati kelaparan semua. Tapi karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk bangsa Israel, jadi bangsa Israel boleh hidup, boleh dipelihara oleh Tuhan. Yuk, kita akan menghafal ayat mas kita pada pagi hari ini dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Dari cerita ini kita tahu dan kita bisa belajar dari tokoh Yusuf. Yusuf ini mau mengampuni, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya pernah jahat terhadap dia. Sebab Yusuf ini tahu itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Semangat ya. Kalau ada teman yang nakal, teman yang gangguin, tidak boleh dendam, tidak boleh membenci, harus mengampuni. Sip ya. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tangannya dilipat, kita mau bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami jadi tahu akan tokoh Yusuf yang begitu penuh kasih dan mau mengampuni saudara-saudaranya. Demikian juga kami mau belajar untuk kami boleh saling mengasihi, untuk kami boleh saling mengampuni dan memaafkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah memberkati kami semua. Engkau memberkati kedua orang tua kami, papa, mama, adik, kakak kami, kehidupan kami, pendidikan kami, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.